ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau Bismillahirrahmanirrahim. berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah dan pemirsa channel YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan aman, tentram, damai dan sejahtera. Ya, meskipun sedang viral gosip nanti BBM tanggal 1 September naik gitu ya. Jadi kemarin saya sempat hari Ahad kemarin jalan-jalan keluar kota mau ke SPBU penuh semuanya. Nyari Pertalite sudah tidak ada, habis. Ya, nyari apa? Pertamax antri banyak. Dan ternyata tadi pagi baca berita kabarnya nanti tanggal 1 September BBM naik. Ya, kita syukuri alhamdulillah masih bisa beli BBM. Cuma mungkin nanti kita harus hemat. Kalau mau pergi-pergi, kalau tidak penting sekali tidak perlu pergi yang menghambur-hamburkan BBM gitu ya. Karena konon semakin hari BBM semakin langka. Nah, akibatnya sekarang bermunculan kendaraan bermotor berbahan baku listrik. Nah, jadi sekarang ini motor listrik bermunculan banyak. Nah, ini peluang bagi kita semuanya ya, untuk karena SPBL ya, bahan bakar listrik ini masih jarang. Tapi motor listriknya sudah diproduksi, tapi pengisian baterai di tempat umum ya masih jarang ya. Nah, ini
intermezzo ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu banyak sekali. Ya, meskipun dengan tanpa BBM ya, dan konon nanti menjelang hari kiamat ya, BBM ini juga tidak berlaku. Nanti orang akan kembali naik kuda, jalan kaki ya. Nah, ini kita masih bisa ibadah dengan tenang, kita masih bisa beraktivitas, dan yang penting kita masih bisa beribadah kepada Allah. Ini penting. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah berpegang teguh kepada ajaran beliau al-Islam, yang hari ini ya beberapa hari ini ternyata menyaksikan banyak fenomena ya, sampai saya akhirnya saya jadikan status ya. Ya, jadi ketika kita membaca di dalam surat Al-Baqarah itu sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi ayat ini Allah menceritakan salah satu karakter orang-orang munafik. Jadi kata Allah, orang munafik itu sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, ya, bisu dan buta. Kemudian mereka itu tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengkaji tafsirnya, jadi bukan fisik mereka, bukan panca inderanya yang tuli, bisu, buta. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, ya, mereka bisa berucap. Tetapi ketika yang diucapkan itu atau yang didengar itu atau yang dilihat itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka menjadi bisu, tuli, buta. Saya ketemu dengan orang berdialog, menceritakan juragannya. Wah, hebat, kalau bukan karena juragan saya maka lagu dibanding-bandingke tidak viral sampai seluruh dunia. Wah, bangga sekali deh. Bangga lagu dibanding-bandingke viral seluruh dunia. Kemudian saya tanya, terus saya sampaikan ini boleh ya, tapi lagu dibanding-banding itu apa manfaatnya buat kita? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ternyata viralnya itu ya, kalau dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi di negara ini ya, itu membuat nangis ya. Jadi kalau lihat antrian BBM sedemikian rupa itu sedih. Kalau lihat kasus yang demikian banyak dipolitisir ini sedih. Tapi rakyat kita itu mudah sekali ya terperdaya oleh sesuatu yang sebenarnya tidak banyak manfaatnya, tetapi memang secara emosional itu menyenangkan. Nah, ini sesuatu yang, nah ini kalau kita melihat dengan perspektif ya, ayat tadi sumum bukmun umyun fahum darjini, ini yang jelek-jelek itu mereka tahu, dengar berita BBM itu tahu mereka, tapi pura-pura tidak tahu, tidak mendengar, tuli mereka. Jadi kalau dulu mungkin sekian puluh tahun yang lalu ada heboh BBM mau naik itu, mahasiswa itu, mohon maaf ini di sini banyak mahasiswa itu udah protes, mungkin demo besar-besaran. Hari ini seperti biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa.
terus menyaksikan fenomena-fenomena yang luar biasa hari ini, orang seperti tidak melihat. Ini buta Pak kita itu. Jadi demikian hebatnya peristiwa-peristiwa yang tampak hari ini, itu seperti biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah ini buta gitu. Banyak yang buta, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Nanti kalau diajak ngobrol, diceritakan itu, mereka menjadi bisu, tidak bisa ngomong, tidak mau membicarakan itu. Wah, rasa ngomongnya politik gitu ya. Ini kenyataan. Jadi jamaah sekalian, jadi ini kalau kita ini ingin kembali, jadi mengkaji tentang agama ini, ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap fenomena sosial. Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul di Jazirah Arab, bukan karena sudah baik semua orangnya, bukan. Tapi di sana fenomenanya luar biasa. Tingkat kejelekan masyarakatnya itu luar biasa. Ya, perzinahan merajalela, perjudian, riba, minuman keras, khamr itu ya. Nah, ini luar biasa. Maka kemudian Allah menurunkan, mengutus Rasul untuk menjelaskan hukum-hukum itu. Kesyirikan luar biasa. Di zaman Rasul itu kesyirikan luar biasa. Dan hari ini fenomena-fenomena itu di depan mata kita. Jadi yang syirik kelihatan, yang judi terang-terangan, gitu kan. Sekarang hilang karena bandarnya ketangkep ya. Tapi bandar utamanya belum ketangkep. Nanti kata para penjudi itu paling setahun, nanti tahun depan paling keluar lagi. Karena bandar utamanya belum ketangkep. Ini bandar besar ketangkep, tapi bandar utamanya belum ketangkep. Nah, dan berhenti gitu hasilnya. Dan seterusnya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah itu hari ini terjadi di depan mata kita. Tetapi sebagian besar umat Islam ini sudah kehilangan rasa sensitivitasnya. Kita melihat orang maksiat itu sudah, mungkin saking banyaknya orang maksiat itu, yang penting menyelamatkan diri sendiri. Nah, dia tidak masalah, karena memang ada hadis ya, nanti di akhir zaman terjadi seperti itu, maka masing-masing dari kalian itu diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan memegang Al-Quran dan Sunnah itu seperti memegang bara api. Itu luar biasa. Jadi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berada pada kebenaran, itu seperti memegang bara api. Nah, kalau dipegang, kita siap-siap terbakar, tangan kita melepuh, tapi melepuh itu hanya sebentar, karena kalau bara api dipegang, tangan kita melepuh tapi bara itu mati. Kuat. Tapi kalau kita tidak kuat pegang bara itu, baru kena sebentar, tidak kuat, pasti dilepaskan. Itu agama itu nanti di akhir zaman seperti itu. Nah, jamaah sekalian ini, maka penting bagi kita ya, meskipun kita ini tidak mampu atau tidak diberi kemampuan untuk nahi mungkar, kalau amar ma'ruf mungkin mudah. Kalau nahi mungkar itu perjudian. Nah, kemudian sekarang mohon maaf kalau kita analisis lebih dalam, kemungkaran di BBM ini luar biasa, Pak. Cuma kita tidak tahu saja gitu ya. Kemungkaran di BUMN ini luar biasa, mengerikan gitu. Cuma karena kita ini awam, tidak tahu, jadi menganggap itu biasa saja gitu.
dan seterusnya. Itu urusan orang-orang besar ini. Baik, kita ngaji, ayat hadisnya pendek. Hadisnya pendek tapi ini mendalam. Kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kebaikan, saling tolong menolong atau menjaga kehormatan seorang muslim. Kita sampai pada hadis ke-232. Jadi hadisnya cukup pendek. Wa an Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu an qala. Dari hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in fa innahu may yatlubhu min zimmati bisyai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Jadi sahabat Jundub bin Abdillah ini radhiyallahu an, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa sholat, man sholat, barang siapa yang sholat, yaitu sholat as-subhi, yaitu sholat subuh, fahuwa zimmatillah, maka dia ini dalam tanggungan atau dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yutlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in, maka jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya ini. Ya, jadi orang yang sholat subuh itu dia mendapat jaminan dari Allah. Maka Rasulullah SAW, janganlah kalian itu, ya janganlah sekali-kali kalian itu nanti dituntut, ya, tentang jaminan Allah ini. Ya, kemudian fa innahu may yatlubhu min zimmati bi syai'in yudrikhu, karena barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meskipun hanya sedikit, ya, pasti Allah akan mendapatkannya. Jadi kalau diminta, pasti Allah akan mendapatkan. Summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam, sampai kemudian dia nanti, ya, akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita melaksanakan sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuh ini, kalau kita biasanya kan kalau mengajak amar ma'ruf, ya, ngajak ayo sholat subuh, yang disampaikan itu apa? Pahalanya. Wah, pahalanya sholat subuh itu luar biasa, besar sekali. Ya, sampai kata Rasulullah, kalau ada orang yang melihat pahala sholat subuh jamaah ke masjid, maka dia akan mendatangi sholat subuh itu meskipun dalam keadaan merangkak. Nah, ini kan pahala, ini motivasi. Saking besarnya pahala. Tapi kita jarang mendengar ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat subuh atau meninggalkan sholat subuh, kan jarang. Karena kita senang amar ma'ruf tapi tidak suka nahi mungkar. Padahal meninggalkan sholat subuh itu adalah kemungkaran. Jadi yang diceritakan karena amar ma'ruf, yang itu yang baik-baik motivasi. Tetapi yang larangan-larangan, yang ancaman-ancaman ini jarang kita sampaikan. Maka hadis ini adalah Rasulullah SAW memberi peringatan dengan ancaman yang keras. Ya, ancaman yang sangat keras. Jadi man sholat subhi, barang siapa yang sholat subuh, dia itu adalah fahuwa fi zimmatillah, dia itu dalam jaminan Allah. Jaminan apa? Jaminan ini yang dalam
pembahasan, penjelasan tentang hadis ini, syarahnya itu, jaminan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Jadi jaminan bagi orang yang sholat subuh itu diberikan oleh Allah itu di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, di dunia itu orang yang sholat subuh itu diberikan keamanan. Jadi hatinya itu akan merasa damai, tenang dalam sehari itu, ketenangan. Maka orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dalam sehari itu, dia ketika berperilaku itu tidak gerusa-gerusu. Jadi dia itu sakinah hatinya, tenang. Kemudian diberi dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini keselamatan. Jadi orang yang sholat subuh itu selamat. Meskipun pada hari itu kemudian dia meninggal dunia, maka meninggal dunia itu dalam keadaan selamatnya, husnul khotimah. Dalam keadaan dia itu sebagai seorang mukmin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang salat subuh kalau dia meninggal pada hari itu, dia termasuk di antara meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini jaminan Allah. Kemudian yang ketiga, jaminan rizki. Jadi orang yang sholat subuh hari itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Maka pada hari itu orang yang sholat subuh, ya, dia tidak akan dipusingkan terhadap urusan rezeki. Jadi insya Allah kalau kita rutin sholat subuh berjamaah, ya, rezeki kita datang dari mana-mana, sudah tidak usah khawatir tidak punya rezeki. Ya, ya meskipun banyak sedikitnya tergantung maunya Allah gitu ya. Tetapi bahwa hari itu kita dijamin rezeki kita dijamin, tidak usah khawatir. Jadi tadi hati tenang, selamat, rezeki aman. Ini jaminan di dunia. Ini penjelasannya begitu. Saya ngikuti aja. Kemudian jaminan di akhirat, ya. Jaminan di akhirat dia akan nanti di akhir ini dia akan diselamatkan dari api nerakanya Allah. Itu yang paling utama, ya. Jadi diselamatkan dari api nerakanya Allah. Jadi kalau orang yang sholat subuh seumur hidupnya sholat subuh berjamaah, apalagi insya Allah dia akan masuk surga. Selamat dari api neraka Allah berarti dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini jaminan Allah. Maka orang yang sholat subuh, nah ini di motivasinya begitu, dia dijamin. Nah kalau dia itu tidak melaksanakan sholat subuh, maka jaminan ini akan yang diambil oleh Allah. Jadi kalau kita sehari itu tidak sholat subuh, ya, jangankan tidak sholat subuh, sholat subuhnya tidak berjamaah saja, hari itu, ya, sudah hatinya gelisah, ya, tidak tenang, kemerungsung, kadang-kadang tidak selamat, rezekinya kadang-kadang ucul, ya, tidak dapat. Maka kalau kita ingin tadi, ya, kita introspeksi. Jadi kadang-kadang orang hidupnya susah itu bisa jadi karena sholat subuhnya keter, ya. Atau bahkan tidak pernah sholat subuh. Nah ini pasti hidupnya tidak kacau balau, gitu ya. Nah belum lagi maka di sini disebutkan, jadi jangan sekali-sekali Allah itu menuntut jaminan atas kalian. Jadi nanti sholat subuh ini salah satu sholat yang nanti di akhirat itu Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Nah, di sholat subuh kita itu seperti apa? Dituntut, ditanyakan. Nah, kalau kita, jangan kita lah ya, orang lain. Kalau manusia itu, orang itu tidak melaksanakan sholat subuh, maka Allah pasti meminta, kamu dulu tidak sholat subuh, jaminanku saya minta. Nah, terus mintanya bagaimana?
Jadi nanti di dunianya jadi gelisah, jadi rezekinya amburadul gitu ya. Jadi tidak tenang, tidak aman, tidak selamat. Nanti di akhirat kata Rasulullah, summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Sampai kemudian nanti di akhirat jaminan itu diminta oleh Allah, dia itu wajahnya akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi jaminannya Allah itu aman dari neraka jahanam. Kalau tidak sholat subuh, orang itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, kalau kita introspeksi, mohon maaf, orang Islam atau jamaah kita sholat subuh di masjid ini, Masya Allah ya, bisa dihitung. Kan kalau diajak, wah pahalanya besar. Kadang-kadang kita itu hanya orang-orang tertentu saja yang ingin pahala besar, itu ternyata tidak banyak. Tapi kalau ancaman ini disampaikan, mungkin bisa ceritanya lain cerita. Sama Pak, kita mohon maaf kalau kita jadi jadi pengendara kendaraan gitu. Itu yang pakai helm akan dapat hadiah gitu. Itu belum tentu orang pakai helm, Pak. Tapi begitu yang tidak pakai helm kena tilang, wah orang itu akan menghindari kena tilang. Itu nyata ya. Kayak bikin acara yang ikut kerja bakti dapat door prize misalnya. Ya ada yang ikut, tapi yang tidak ikut, alah paling-paling door prize kayak gitu ya. Tapi akan beda menjadi kalau yang tidak ikut kerja bakti akan didenda gitu. Nah ini sama, meskipun sama-sama dapat door prize-nya dan sama didenda gitu ya, itu orang akan cenderung lebih berusaha untuk menghindari denda. Nah inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita, sholat subuh berjamaah itu pahalanya luar biasa besar ya, besar sekali. Kalau yang mau melakukan itu pahalanya besar, tapi kalau yang meninggalkan dosanya juga besar. Nah hanya karena kita ini jarang mendengarkan pengajian tentang dosa orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah, kan kita jarang dengar nih. Akhirnya kita meninggalkan sholat subuh yo kayak orang di dosa, betul ya? Kita itu meninggalkan, jangankan sholat yang lain gitu ya, sama. Karena kita tidak pernah diancam dengan ancaman bahwa ketika kita meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar. Akhirnya ketika orang itu meninggalkan sholat ya ringan-ringan saja gitu. Karena nggak pernah diancam dan dia merasa tidak ada ancaman, sehingga meninggalkan sholat itu menjadi satu yang aman-aman saja ya. Nah hadis ini adalah keseimbangan, menyeimbangkan. Kalau kita sudah sering mendengar betapa dahsyatnya pahala sholat subuh, maka hadis ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya hukuman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat subuh. Jadi ini mohon maaf kalau kita masih sering lalai dari sholat subuh, maka mari kita perbaiki sholat subuh kita. Jadi kalau di surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai, itu lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat ini kata ulama, kalau kita lihat tafsirnya itu ada 3 tingkatan yang paling jelek. Yang paling jelek, yang paling
urutan itu paling parah lah buat kita itu ya, yaitu lalai itu meninggalkan sholat. Artinya itu lalai. Jadi kalau orang kok sampai sholat ditinggalkan, itu lalai yang paling parah. Dia harusnya sholat maghrib, saking sibuknya nggak sholat maghrib. Harusnya sholat subuh, saking ngantuknya ya, tidur bablasan, tidak sholat subuh. Itu lalai yang paling parah, dan itu lalai yang bisa menghilangkan iman. Nah, kemudian lalai yang kedua itu lalai dalam bacaan. Jadi lalai dalam bacaan ini kita baca sholat, bacaannya keliru-keliru atau tidak fokus, tidak konsentrasi kalau kita ini sholat. Ya. Atau ada yang mengatakan lalai dalam waktu sholat, itu menunda-nunda sholat, ini juga lalai. Nanti kalau sudah menunda-nunda sholatnya pengen cepet-cepet, nah ini lalai yang kedua. Nah yang ketiga, lalai yang ketiga itu tidak khusyuk dalam sholat tapi tidak khusyuk, mikir ke dunia, itu lalai. Nah nomor tiga ini yang paling ringan, karena dia fisiknya masih sholat ya, apalagi jadi makmum dia wis manut imam kan, pikir itu berat. Nah ini banyak, tetapi diusahakan untuk tidak terjadi. Nah ini dalam hadis ini lalai yang itu meninggalkan sholat subuh atau menunda-nunda aja dosanya besar, apalagi sampai meninggalkan sholat subuh. Jadi kalau kita meninggalkan dosanya besar sekali. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ya, mari hadis ini kalau kita amalkan sholat subuh berjamaah, maka kembalinya itu kepada kita. Jadi Allah itu enggak butuh dengan ibadah kita. Jadi ibadah kita mau ibadah atau tidak ibadah, Allah itu tetap Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Jadi kita mau nyembah Allah atau tidak nyembah Allah, Allah tetap Tuhan Rabbul Alamin. Maka ketika Allah perintahkan kepada kita suatu kewajiban, sehingga kewajiban itu manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Allah perintahkan kita sholat subuh, ya, maka ya jaminan Allah dalam hadis ini dijamin, Allah yang memberikan jaminan kepada kita, ya, sehat, selamat, hatinya tenang, rezekinya jalan, diberi rezeki, dan nanti di akhirat dihindarkan dari api neraka. Itu kalau kita mau melaksanakan. Tapi kalau kita tidak laksanakan, jaminan itu diambil oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahanam, na'udzubillah. Nah jadi kembalinya kepada kita. Kalau kita laksanakan ya Allah ngasih reward, tidak dilaksanakan ya di punishment ya. Dan itu semoga memotivasi kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Bukan hanya kalau dalam hadis ini khusus sholat subuh, tetapi sholat-sholat yang lain sama ya. Meskipun mungkin kadar pahala atau kadar siksanya tidak sebesar sholat subuh, tetapi sama, meninggalkan sholat duhur dosa besar, meninggalkan sholat asar dosa besar. Maka jangan sampai sholat itu kita tinggalkan. Ya meskipun sholat di sini sholat subuh yang disebut, tapi sholat-sholat yang lain kalau ditinggalkan juga dosa besar. Jadi jangan kita menganggap kemudian remeh, alah orang sholat rapopo. Saya pernah dengar Pak, ada orang teman diajak sholat, bro ayo sholat usadan, gitu. Alah aku tahu wingi Pak. Jawabannya begitu. Sholat duhur wis tahu jawabannya.
Yaitu dulu kan, karena sholat itu sehari 5 waktu. Kalau duhurnya yang kemarin sudah tidak bisa diulang, karena besok ada duhur lagi. Maghrib yang sekarang, ya maghrib dengan kemarin beda. Dan ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari saya mengajak dan mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita sekalian, kita perbaiki ibadah sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita. Dengan sholat kita ini kita dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. من يقول آمنا بالله mudah